Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fitri Rahmadini Putri Pramono dari TRO Angkatan 2025 dengan NIM 3 digit terakhir 046 dari kelas praktikum B. Nah, di sini aku akan melanjutkan pembelajaran dari video-video sebelumnya. Nah, di video sebelumnya kan kita udah belajar tentang bahasa pemrograman C++ ini dari level 1, 2, 3, dan 4. Nah, di step terakhir ini kita akan belajar di level 5. Nah, di level 5 sendiri ini kita akan belajar beberapa hal. Nah, yang pertama itu kita akan belajar tentang konsep dasar dari OPP. Lalu kita akan buat kelas dengan atribut dan konstruktor. Lalu kita akan menambahkan metode ke kelas dan akan kita gunakan. Lalu kita akan membuat objek dan akses metode atribut tersebut. Lalu kita akan memisahkan kode file dari .hpp dan cpp. Lalu kita akan membuat contoh dasar dari inheritance antara kelas, induk, dan turunan. Nah, langsung saja sebelum masuk ke demonstrasinya ya, kita akan belajar tentang materinya terlebih dahulu. Nah, di sini yang pertama itu konsep dasar tentang Object Oriented Programming atau OPP. Nah, OPP ini sendiri adalah paradigma pemrograman yang mengorganisasi kode dalam bentuk objek yang memiliki atribut atau data dan perilaku atau metode fungsi. OPP didasarkan pada beberapa prinsip fundamental. Yang pertama ada kelas. Kelas adalah blueprint atau cetakan untuk membuat objek, mendefinisikan atribut dan metode yang akan dimiliki oleh objek. Objek, yang kedua ada objek, yaitu instance nyata dari sebuah kelas. Setiap objek memiliki nilai sendiri untuk atributnya. Yang ketiga ada encapsulation atau enkapsulasi. Ini adalah mekanisme untuk menyembunyikan data implementasi dengan mengelompokkan data dan metode terkait dalam satu unit atau kelas. Data biasanya dibuat private dan diakses melalui metode public. Yang keempat ada abstraction atau abstraksi, yaitu menyembunyikan kompleksitas dengan hanya menampilkan fungsionalitas esensial kepada pengguna. Yang kelima itu ada inheritance atau pewarisan. Mekanisme di mana kelas baru atau turunan dapat mewarisi sifat dan perilaku dari kelas yang sudah ada atau induk. Yang terakhir ada polymorphism atau polymorphisme, yaitu adalah kemampuan suatu objek untuk mengambil banyak bentuk, biasanya melalui overriding metode atau penggunaan interface. Nah, yang kedua itu adalah pembuatan kelas dengan atribut atau konstruktor. Nah, kelas adalah inti dari OPP dalam C++. Dalam mendefinisikan kelas, kita dapat menentukan yang pertama itu ada atribut atau data member. Variabel yang menyimpan data objek biasanya dideklarasikan sebagai private untuk encapsulation. Yang kedua, ada konstruktor. Konstruktor adalah fungsi khusus yang dipanggil otomatis saat objek dibuat, digunakan untuk menginisialisasi atribut objek. Yang ketiga, ada destruktor. Destruktor adalah fungsi khusus yang dipanggil saat objek dihancurkan untuk membersihkan resource. Yang ketiga, kita akan menambahkan metode ke kelas atau penggunaannya. Metode sendiri adalah fungsi yang didefinisikan dalam kelas yang mendefinisikan perilaku objek. Ada dua jenis utama. Yang pertama ada setter, yaitu metode untuk mengubah nilai atribut, biasanya private. Yang kedua ada metode getter. Metode getter untuk mengambil nilai atribut. Metode memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan objek dan memanipulasi data internalnya dengan cara yang terkontrol. Yang keempat, ada pembuatan objek dan akses ke metode atau atribut. Setelah kelas didefinisikan, kita dapat membuat objek darinya. Proses ini disebut instansiasi. Setelah objek dibuat, kita dapat yang pertama itu mengakses metode publik menggunakan operator dot atau titik. Yang kedua, mengubah atau membaca nilai atribut melalui metode getter atau setter. Yang ketiga, ada memanggil fungsi anggota yang melakukan operasi tertentu. Nah, objek hidup dalam memori selama skopnya berlaku dan dapat berinteraksi dengan objek lainnya itu dapat dijadikan sebagai kelas. Yang terakhir adalah melakukan pemisahan kode file .hpp dan cpp. Nah, seperti yang udah kita lakukan di level sebelumnya nih, untuk file .hpp ini sendiri adalah validator, yaitu isinya cuma deklarasi kelas, yaitu atribut, metode, konstruktor, atau deduktor. Nah, sementara isinya itu akan berada di cpp, makanya dari itu cpp disebut file implementasi, karena isinya berupa implementasi detail dari metode yang dideklarasikan di header.
Nah, salah satu fungsi dari pemisahan ini adalah untuk meningkatkan organisasi kode, yaitu memudahkan pemeliharaan dan memungkinkan kompilasi terpisah. Gitu. Selanjutnya, kita akan langsung masuk saja ke uh, uh, programnya ya. Kita akan mencoba melakukan program yang inheritance. Nah, di sini kelas yang kita gunakan adalah person atau orang, dan juga kita gunakan itu variabel nama dan juga variabel umur. Nah, untuk variabel nama sendiri kita gunakan n, dan juga untuk umur kita gunakan a, dan juga untuk person ya ini ya string n dan juga in a. Nah, poinnya nanti si out-nya itu adalah hello, my name is name yang kita masukkan, dan NIM, age, umur yang kita masukkan tadi, years old, dan juga n. Seperti itu. Lalu program utamanya adalah in main person. Nah, di sini saya masukkan Mingyu dengan umurnya itu 28 tahun. Maka P introduce si out-nya itu name-nya siapa ini yang kita masukkan, dan juga si out age-nya itu age yang kita masukkan tadi. Nah, mari kita coba buat running programnya. Nah, ini udah bener ya. Terus, hello, my name is Mingyu, sesuai nama yang kita masukkan, and I am 28 years old, sesuai umur yang kita masukkan tadi. Dan juga untuk introduce-nya itu yang ini sesuai ya, name, Mingyu, age, 28. Nah, sudah sesuai. Lalu kita masuk ke yang inheritance one. Di sini, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa di inheritance ini, itu akan membahas tentang ada kelas induk dan juga kelas turunan. Untuk kelas induk sendiri, kita memakai animal atau hewan. Dan juga animal name-nya itu kita masukkan sebagai n. Dan juga void out-nya itu nanti adalah name, hewannya itu make a sound, mengeluarkan suara, habis itu n. Lalu untuk kelas turunannya sendiri, ini kelas turunan dari hewan ini adalah kita masukkan sebagai kucing. Nah, publiknya itu animal, kelasnya itu cat. Nah, untuk void-nya itu adalah si out-nya itu adalah name yang akan kita masukkan nanti. Habis itu akan mengatakan say meow karena dari kucing. Habis itu untuk programnya sendiri, di sini kita masukkan cat ya. Terus habis itu namanya itu body. Habis itu untuk out-nya itu nanti adalah speak dan juga mengeluarkan suara. Nah, coba kita akan running. Nah, di sini udah bener ya bahwa body make a sound yang atas ini. Nama kita masukkan kan body. Berarti body make a sound. Sudah persis. Habis itu yang kedua ada body says meow. Benar-benar kan? Si out-nya ini adalah nama, say meow. Dan juga body ini kan meow. Nah, kurang lebih untuk materi yang kali ini cukup segitu. Mungkin ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.